يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا جدا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائي أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل قد يا وجه السرور مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي
أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على وبارك عليه وسلم 14 berdiri juga sampai hari ke 21. Itu sebenarnya kalau menurut Ustaz Hadi Hidayat batasnya itu sampai 21 hari. Terus akhirnya nggak punya duit, akhirnya bertahun-tahun anaknya tidak belum ya belum di akikah karena belum punya uang. Nah, kata beliau kalau misalkan sudah lewat dari itu masuknya ke sedekah. Jadi kita memberi kambing, kita niatkan untuk akikah, kita sedekahkan dan mudah-mudahan itu bisa menggantikan nilai dari akikah tersebut. Paham nggak maksudnya? Jadi itu kita bersedekah, kita beli kambing kalau perempuan kan satu, kita niatkan untuk sedekah, kita bagi ibu-ibu, ya kan kita masak kan biasanya, kemudian dibagian ke tetangga, dibagian ke saudara, itu kita niatkan sedekah dengan berharap sedekah itu bisa menggantikan pahala dari akikah yang sudah terlewati. Ternyata seperti itu. Kita mah taunya boleh nggak misalkan kita udah tua nih akikah yang sendiri-sendiri silakan, tapi itu bukan akikah, sedekah pengganti akikah. Jadi gitu, jadi bukan akikah. Aku pengen akikah diri aku sendiri, silakan, tapi niatnya sedekah. Yang mudah-mudahan sedekahnya itu bisa menggantikan pahala dari akikah yang belum dilaksanakan oleh ayah kita. Karena kewajiban dari akikah itu adalah kewajiban orang tua. Dan boleh misalkan ayah kita nih punya uang, ternyata bapak kita punya, berarti kakek dari si bayi, boleh nggak? Boleh, silakan aja dia. Cucunya belum diakikahin nih, udah saya beli kambing, itu boleh. Jadi masih keluarga, misalkan dia mau membantu, silakan aja, itu masih boleh, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang udah tua-tua kan biasa ada pertanyaan tuh, Umi, saya akikah dulu apa kurban dulu? Tuh sering banget tuh. Dan itu pertanyaan hampir tiap tahun. Kalau udah hari kurban, di dekat kurban, Umi aku belum akikah. Akikah dulu apa kurban dulu ya? Kurban. Jangan akikah. Karena akikah sudah lewat. Udah lewat. Jadi kalau ada rezeki pada tahun ini, dekat dengan kurban, kurban dulu. Karena kurban itu wajib ya. Maksudnya dia itu kalau misalkan dia itu tidak maksudnya apa? Bagi yang punya tetap kembali kepada bukan wajib dalam arti, tapi dia begini, kurban itu tiap tahun boleh, bisa silakan, malah seperti itu harusnya. Jadi bukan berarti kayak haji udah kurban, saya udah kurban kok, padahal punya duit, saya udah kurban, jadi cukup sekali, tidak, kurban setiap tahun silakan saja, malah bagus. Berarti kita menyediakan rezeki kita untuk kita bagi kepada orang lain dengan bentuk kurban. Sementara kalau akikah sudah selesai, lewat 21 hari sudah selesai. Dia nanti jatuhnya, dan kebanyakan kita 40 hari ya. Kebanyakan di masyarakat Indonesia itu melaksanakan akikah itu 40 hari. Kayak ini berarti berapa? 40 hari ya Bu? Tidak sebulan? Oh 2 bulan, ya sudah 2 bulan. Tapi insya Allah ya, kalau kita niatnya akikah, itu insya Allah sampai mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai pahala akikah yang kemarin pengganti akikah seperti itu. Jadi insya Allah ya, jadi ibu-ibu kalau misalkan mau punya anak nih yang lagi hamil, ada nggak yang hamil? Kayaknya kategori 3 udah nggak ada yang hamil ya. Jadi disiapin tuh. Nah nanti yang punya mantu-mantu nih, kalau lagi hamil disiapin buat akikahnya. Jadi hari ke-7 diberi nama. Belum masih.
Iya, jadi seperti ya Bu, kita siapkan untuk akikah anak kita. Jadi walaupun itu sunnah, tapi sunnahnya muakkad, hampir mendekati wajib. Jadi kalau misalkan kita punya, kalau misalkan kita tidak punya, ya nggak apa-apa, mau diapain. Kadang gini kan orang ada yang lahiran aja nembus bayinya nggak bisa. Bagaimana dia mau akikah? Ya kan kadang ditinggalin, kadang ada yang menjual anaknya masih dalam kandungan. And apa namanya nanti ini nih ya, kalau gua ke anaknya keluar diambil, dibayarin segala macam. Ada yang seperti itu karena memang tidak punya. Makanya kalau seandainya akikah itu wajib, kasihan banget ya, orang yang seperti itu. Cuman nah, ibu-ibu sekarang, ibu tanya nih, anaknya udah pada diakikahin semua belum? Nah, alhamdulillah. Karena apa? Akikah itu adalah memotong sifat-sifat kehewanan. Jadi kan hadisnya seperti ini ya Bu, hadisnya yang saya baca tadi. Seorang anak tergadai dengan akikahnya, maka akikahlah maka alirkanlah darah, dalam arti menyembelih hewan kurban untuknya, itu kembali pada anaknya ya, dan singkirkanlah kotoran dengan mencukur rambutnya dan beri nama kepada si bayi tersebut, gitu hadisnya. Jadi seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Ibu paham nggak maksudnya nih? Tergadai, kalau digadai berarti harus diapain Bu? Tebus. Berarti anak kita tuh kalau belum diakikahin itu masih tergadai. Nah, masalah tergadai ini menjadi pembicaraan para ulama. Jadi maknanya itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa kalau anaknya belum diakikahin, berarti anaknya tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Ada yang mengatakan demikian. Terus ada juga, tapi kemudian gini, kalau seandainya dengan akikah itu tidak, misalkan seorang anak tidak diakikahkan, kemudian tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, ada yang mengatakan berarti kalimatnya itu bukan alirkanlah darah untuknya, tapi alirkanlah darah dari kamu agar mendapatkan syafaat dari anakmu. Jadi makanya ternyata tergadaikan di sini itu bukan berarti dia ketika tidak mampu, anak kita tidak bisa beri syafaat. Kesian yang orang miskin, anaknya soleh misalkan, tapi dia belum bisa akikah dulunya. Terus nanti dia tidak bisa beri syafaat, kasihan, ya kan? Dan Allah itu maha adil. Dan ternyata ada yang mendapat bahwa tergadainya itu adalah dalam arti ketika dia dengan akikah, maka sifat-sifat kehewanannya itu ketika dia menyembelih kambing atau hewan untuk akikah, itu berarti dia menyembelih sifat-sifat kehewanan dari sang anak. Jadi seperti kurban juga kan gitu. Ketika kita menyembelih kurban berarti kita menghilangkan sifat-sifat hewan pada tubuh, pada diri kita. Sifat hewan apa sih Bu? Serakah, ya kan? Tamak. Terus apa lagi sifat hewan? Pemarah, serakah, mau menang sendiri, ya kan? Itu sifat hewan. Nah, ketika anak kita diakikah, itu kita berharap mudah-mudahan anak kita terlepas atau terhindar atau terputus dari sifat-sifat hewani tersebut. Jadi anak kita menjadi anak yang baik, karena sifat-sifat marahnya, sifat-sifat serakahnya dan sebagainya itu sudah terputus dengan kita menyembelih hewan untuk akikah. Itu jadi seperti itu. Jadi mengalirkan darahnya itu dalam arti membersihkan anak kita dari sifat-sifat hewani. Masya Allah ya Bu ya. Dan menjaga anak kita dari gangguan syaitan. Jadi ketika kita akikah, kita juga berharap pada Allah mudah-mudahan anak kita dijauhkan dari godaan syaitan, dijaga agamanya, dijaga iman dan dijaga Islamnya. Amin. Masya Allah. Kemudian dan singkirkanlah kotoran dengan mencukur rambutnya. Tadi udah ya kita mencukur ya. Nanti Mbak Maya kalau bisa dicukur botak, terus ditimbang, ya, ditimbang berapa gram. Kalau rambut sampai gram nggak sih? Kalau rambut tebal bisa 1 gram ya. Paling kalau misalkan tipis setengah kali ya.
Nah itu nanti kalau sudah ditimbang, timbangnya itu timbang sendiri. Ah iya. Iya, jadi ditimbang sendiri, terus ditukar seharga emas kalau ada rezekinya. Nanti kita sedekahkan atas nama anak kita, insya Allah ya. Sementara mencukur rambut itu artinya apa? Memutuskan sesuatu yang buruk dari sifat-sifat lahirnya. Jadi menghilangkan pikiran-pikiran kotor dari anak kita. Jadi anak kita nanti mempunyai positive thinking ya. Kalau orang yang masih belum dihakikah menjadi negatif thinking. Makanya ada yang bilang gini, kalau ada anak yang nakal banget, itu dia udah diakikahin belum sama orang tuanya. Ya kan ada yang suka gitu kan? Iya. Ya jadi karena apa, salah satunya itu ketika anak kita belum diakikahin katanya dia tuh bandel. Karena apa? Sifat hewaninya belum diputus. Jadi kalau ibu punya anak bandel nih, ibu pikir, ingat ibu udah diakikahin belum anak saya gitu. Jadi gitu ya. Walaupun itu tidak menjamin, tapi katanya ada yang mengungkapkan seperti itu karena memang seperti itu. Jadi dia bilang kalau kata Ustaz Hadilai ada yang disuruh sholatnya susah, disuruh ngajinya susah, itu bisa jadi karena belum diputus sifat-sifat hewaninya dengan memotong hewan untuk akikah gitu ya. Nah, jadi dia sunnah, tapi sangat penting buat anak kita gitu. Jadi kalau ibu anaknya belum akikah, udah gede, misalkan dia punya buat uang sendiri silakan, tapi itu tadi saya bilang jadi menjadi sedekah yang insya Allah bisa menggantikan pahala akikah yang terlewat. Kan kadang mungkin zaman dulu kita ilmunya belum ada, belum tahu ya kan, atau uangnya juga, ataupun ada belum tahu ya, belum ngerti. Kan sekarang alhamdulillah ya banyak kayak di YouTube apa itu kan banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, sehingga kita semakin paham, oh iya akikah itu harus gitu ya, hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau bagi yang punya, ayo laksanakan gitu supaya anak kita terhindar dari godaan syaitan, terlepas dari sifat-sifat hewani dan terjauh dari pikiran-pikiran kotor karena sudah dicukur tuh rambutnya. Selain untuk membersihkan kulit kepala, kan kadang suka ada anak yang kulit kepalanya kotor ya, jadi ketika dicukur, dibotakin, kemudian biar dibersihkannya gampang dan dia tumbuh dengan rambut yang baru yang insya Allah lebih bagus. Karena ada orang yang anaknya rambutnya bagus, saya nggak mau dipotong sayang gitu, padahal enggak, dia tetap harus dipotong karena dulu dia itu kan ada di dalam itu kan dalam keadaan kotor kan, bercampur dengan darah. Ketika dia dikeluarkan kan, makanya di sini masih ada kotoran, sehingga sebaiknya dicukur habis, dibersihkan kulit kepalanya. Itu makna secara zahirnya itu supaya kulit kepalanya bersih, tapi ternyata makna lebih dalamnya itu supaya menghilangkan pikiran-pikiran kotor yang ada di anak kita. Masya Allah ya, itu hanya sunnah, tapi hikmah dari akikah itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah hampir rata-rata sekarang semuanya itu diakikah ya, alhamdulillah gitu, nggak kayak kita zaman dulu. Kadang maaf aja anak-anak yang ngerti aja ya, anak kayak Pak Ustadz apa itu nggak ada karena memang belum ilmu, belum gencar gitu ya, hanya sekedar tahu aja, belum memahami lebih jauh lagi apa hikmah dari diadakannya akikah. Ya mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah sunnah yang dibiasakan di antara kita semua. Jadi kita ingatkan nanti kalau kita punya cucu, kita punya anak yang sudah menikah, itu untuk anaknya mengadakan akikah, karena juga selain menyambung tali silaturahim dengan tetangga, ini kan kita diundang nih, kita semua bahagia, entar pulang bawa kambing. Jujur aja, ya kan Ibu Hermin, pasti kan kambingnya udah diolah nih, siap-siap makan kambing ibu-ibu, kambing akikah. Iya, kemudian juga saudara-saudara diundang, nah itu juga mempererat persaudaraan baik dengan keluarga maupun dengan tetangga-tetangga yang sekitarnya. Kemudian anaknya diakikahkan juga dibacakan doa bersama-sama. Insya Allah doa yang diadakan bersama-sama, dibacakan bersama-sama, banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang salah, itu kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada ibu sekalian. Kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Umi Lutfi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Umi Nawab. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa bukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma fadhu min syarril jinni wal insi wa sibyan wa min jami'i sayyiati wal isyan wahrishu bihadanatika wa kafalatika mahmudah wa bidawami inayatika wa riayatika nafidah nuqaddimu biha ala al-qiyam bima kallaftana min huquqir rububiyyatika al-karimah. Nadaitana ilaihi fima bainana wa baina khalqika min makarimil akhlaq wa atyabu ma faddaltana minal arzaq. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi wa dhulmi wa tughyan. Ya Allah, jagalah dia bayi ini dari kejelekan jin, manusia dan umi sibyan serta segala kejelekan dan maksiat. Jagalah dia bayi ini dengan penjagaan dan tanggungan-Mu ya Allah yang terpuji, dengan perawatan dan perlindungan yang lestari. Dengan hal tersebut aku mampu melaksanakan apa yang Engkau bebankan padaku dari hak-hak ketuhanan yang mulia. Hiasi dia dengan apa yang ada di antara kami dan makhluk-Mu, yakni akhlak mulia, dan anugerahkan yang paling indah. Ya Allah, jadikan kami dan mereka sebagai ahli ilmu, ahli kebaikan, dan ahli Al-Quran. Jangan Kau jadikan kami dan mereka sebagai ahli kejelekan, keburukan, aniaya, dan tercela. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu-ibu jamaah yang kami muliakan, sampailah kita di penghujung acara pengajian Tasyakuran Al-Fiqh ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan segala perhatiannya. Semoga Allah meridhoi amalan kita semua, dan semoga Allah menerima akikah Ananda Syafania Putri Azizah dan harapan keluarga, agar Ananda tumbuh sehat menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi berapa? Ini punya berapa ini? Siapa lagi? Siapa tadi yang saya kasih ini kembalikan lagi ya. Mau disimpan ini.